Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati minggu pertama yang dipenuhi proses adaptasi dan pengenalan lingkungan, kami memasuki minggu kedua dengan tanggung jawab yang semakin besar. Berbagai persiapan yang telah dilakukan sebelumnya mulai diwujudkan menjadi aksi nyata melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Minggu ini menjadi bukti bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran di tengah masyarakat, tetapi juga melalui pelayanan, koordinasi, serta kerjasama yang terus dibangun demi terciptanya manfaat yang berkelanjutan. Salah satu agenda utama pada minggu kedua adalah pelaksanaan program pelayanan dan pendampingan administrasi BPJS Kesehatan bagi masyarakat Desa Silo. Sebelum kegiatan berlangsung, kami terlebih dahulu melakukan berbagai persiapan teknis agar proses pelayanan dapat berjalan secara tertib dan nyaman. Mulai dari menyusun nomor antrean warga, menyiapkan berkas administrasi, mengatur alur pelayanan, hingga memastikan setiap kebutuhan di lokasi kegiatan telah tersedia. Meskipun terlihat sederhana, persiapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena pelayanan yang baik selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Kami berharap masyarakat yang hadir dapat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan terorganisasi dengan baik. Pada hari pelaksanaan, Balai Desa Silo dipenuhi oleh masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan administrasi BPJS Kesehatan. Bersama tim BPJS, kami turut mendampingi jalannya pelayanan, mulai dari proses registrasi, pengaturan antrean, hingga membantu warga yang membutuhkan arahan selama proses administrasi berlangsung. Dengan penerapan sistem nomor antrean, serta mekanisme absensi yang telah disiapkan oleh pihak BPJS, seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan seperti ini sangat dibutuhkan, terutama bagi warga yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi BPJS. Bagi kami, pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya menghadirkan pelayanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga ramah dan mudah diakses oleh masyarakat. Setelah program pelayanan BPJS selesai dilaksanakan, perhatian kami kembali tertuju pada salah satu program mandatori KKN kolaboratif Kabupaten Jember, yaitu verifikasi dan validasi data Desil 2. Sebelum proses pendataan dimulai, kami terlebih dahulu melakukan silaturahmi dan koordinasi bersama Kepala Dusun Kerajaan. Dalam pertemuan tersebut, kami berdiskusi mengenai pembagian wilayah, serta teknis pelaksanaan survei yang akan dilakukan. Koordinasi ini menjadi langkah awal yang sangat penting agar kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan lebih terarah, sekaligus memperkuat sinergi antara mahasiswa KKN dan perangkat wilayah. Pelaksanaan verval kemudian dimulai di Dusun Kerajaan. Bersama perangkat wilayah, kami mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan verifikasi secara langsung terhadap data yang telah tersedia. Setiap kunjungan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan komunikasi yang baik, serta menghormati privasi masyarakat. Kami tidak hanya mencocokkan data administrasi, tapi juga mendengarkan berbagai cerita dan kondisi nyata yang dihadapi oleh warga. Dari proses tersebut, kami menyadari bahwa setiap data yang tercatat mewakili kehidupan seseorang, sehingga ketelitian dan objektivitas menjadi hal yang sangat penting dalam setiap proses pendataan. Di sela-sela kegiatan lapangan tersebut, kami juga berkesempatan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama masyarakat Dusun Kerajaan. Kehadiran kami dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai tamu, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang sedang belajar hidup berdampingan selama masa KKN. Melalui kegiatan keagamaan tersebut, kami merasakan hangatnya kebersamaan, kekeluargaan, serta nilai gotong royong yang masih sangat kuat di tengah masyarakat Desa Silo.
Momen sederhana ini menjadi pengingat bahwa membangun kedekatan dengan masyarakat tidak selalu dilakukan melalui program kerja, tetapi juga melalui kehadiran dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mereka laksanakan. Memasuki penghujung minggu, proses verifikasi dan validasi data Desil 2 terus berlanjut ke wilayah Dusun Sumber Tengah, dan kemudian ditutup di Dusun Karangbaru sebagai lokasi pelaksanaan survei berikutnya. Perjalanan menuju setiap rumah warga memberikan pengalaman yang berbeda-beda. Kami bertemu dengan berbagai latar belakang keluarga, mendengarkan harapan masyarakat, sekaligus memahami berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh proses tersebut semakin membuka wawasan kami mengenai pentingnya data yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program bantuan dan kebijakan sosial. Kami berharap setiap data yang berhasil dihimpun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di masa mendatang. Di tengah padatnya aktivitas lapangan, kami juga menerima kunjungan silaturahmi dari mahasiswa KKN Al-Qodiri di Posko KKN Kolaboratif Desa Silo. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh semangat kebersamaan. Kami berdiskusi mengenai peluang kolaborasi dalam menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Silo. Berbagai ide dan gagasan disampaikan bersama, mulai dari konsep perlombaan hingga bentuk kegiatan yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk membangun sinergi antar kelompok KKN, karena kami percaya bahwa kolaborasi akan menghasilkan program yang lebih meriah, lebih bermanfaat, dan mampu mempererat hubungan antara warga maupun antar mahasiswa. Minggu kedua ini memberikan banyak pelajaran yang semakin memperkaya perjalanan pengabdian kami. Kami belajar bahwa setiap program yang dilaksanakan membutuhkan persiapan yang matang, koordinasi yang baik, serta komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Kami juga memahami bahwa pengabdian tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui setiap langkah kecil yang kami lakukan. Semoga seluruh pengalaman yang kami peroleh selama minggu kedua ini menjadi bekal untuk terus menghadirkan program-program yang lebih baik pada minggu-minggu berikutnya. Dengan semangat kolaborasi, kepedulian, dan pengabdian, kami akan terus melangkah bersama masyarakat Desa Silo menuju KKN yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.